Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasila Putri Chandra. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Kepada Kawan. Kepada Kawan, karya Khairil Anwar. Sebelum ajal mendekat dan mengkhianat, mencekam dari belakang jika kita tidak melihat. Selama masih menggelombang dalam dada, darah, serta rasa. Belum bertunas kecewa dan gentar belum ada. Tidak lupa tiba-tiba bisa malam membenam. Layar merah berkibar hilang dalam kelam. Kawan, mari kita putuskan kini di sini. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Jadi, isi gelas penuhnya lantas kosongkan. Tembus jelajah dunia ini dan balikan peluk kucup perempuan. Tinggalkan kalau merayu. Pilih kuda yang paling liar. Pacu laju. Jangan tambahkan pada siang dan malam. Dan hancurkan lagi apa yang kau perbuat. Hilang sonder pusaka, sonder kerabat. Tidak minta ampun atas segala dosa. Tidak memberi pamit pada siapa saja. Jadi, mari kita putuskan sekali lagi. Ajal yang menarik kita kan merasa angkasa sepi. Sekali lagi kawan, sebaris lagi. Tikamkan pedangmu hingga ke hulu pada siapa yang mengakhiri kemurnian madu. Baiklah, di sini saya akan membacakan unsur puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Kepada Kawan. Yang pertama ada majas, yaitu majas dalam puisi Kepada Kawan karya Khairil Anwar. Yang pertama, personifikasi terdapat dalam penggunaan kalimat ajal yang menarik kita juga mencekik diri kita sendiri. Kata ajal bukan manusia, namun dalam pernyataan tersebut kata ajal seolah-olah bersikap layaknya manusia yang menarik dan mencekik. Menarik dan mencekik merupakan kata kerja yang hanya dapat dilakukan oleh makhluk hidup. Yang kedua ada hiperbola, yaitu terdapat dalam pengalan kalimat tembus jelajah dunia ini dan balikan. Ini merupakan kalimat yang dilebih-lebihkan karena tidak mungkin bagi siapapun untuk membalikan dunia. Terdapat juga pada kalimat tikamkan pedangmu hingga ke hulu. Kalimat ini juga merupakan kalimat yang berlebihan karena tidak mungkin seseorang memasukkan pedang sampai ke hulu sungai. Yang ketiga ada repetisi, yaitu terdapat dalam penggalan kalimat sekali lagi kawan, sebaris lagi, kata lagi dalam puisi tersebut dikatakan secara berulang. Nah, yang selanjutnya ada antitesis, yaitu terdapat dalam penggalan kalimat jangan tambahkan pada siang dan malam. Kata siang dan malam merupakan dua kata yang saling berlawanan. Baik, di sini saya akan membacakan unsur fisik dari puisi Kepada Kawan karya Khairil Anwar. Yang pertama ada diksi atau pilihan kata. Penyair menggunakan kata-kata yang sederhana tetapi memiliki makna yang kuat. Pilihan kata tersebut menggambarkan hubungan persahabatan serta semangat kebersamaan. Yang kedua ada imaji atau citraan, yaitu puisi ini menimbulkan gambaran tentang kebersamaan dan semangat dalam menghadapi perjuangan atau kesulitan hidup. Yang ketiga ada majas atau gaya bahasa. Puisi ini menggunakan gaya bahasa yang tegas dan langsung. Beberapa bagian juga menggunakan pengolahan kata untuk memperkuat pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat ada rima atau irama, yaitu rima dalam puisi ini tidak terkait puisi lama, tetapi tetap memiliki rima yang membuat puisi terasa mengalir ketika dibaca. Yang keenam ada tipografi, yaitu puisi ditulis dalam bentuk baris-baris pendek dan tidak terikat aturan tertentu sehingga menunjukkan ciri puisi modern. Yang kedua ada unsur batin, yaitu tema puisi ini adalah persahabatan dan semangat kebersamaan dalam menghadapi perjuangan hidup. Yang kedua ada perasaan yang ditunjukkan penyair adalah rasa peduli, semangat, dan dukungan kepada seorang kawan. Nada puisi ini bersifat memberi semangat, mengajak pembaca untuk tetap kuat dalam menghadapi kesulitan. Yang terakhir ada amanat. Amanat yang ingin disampaikan bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup, kita perlu saling mendukung dan tetap memiliki semangat. Baik, di sini saya akan membacakan jenis puisi kepada kawan ini.
Pertama ada puisi baru, yaitu puisi ini tidak terikat aturan lama seperti jumlah baris atau rima tertentu. Bahasa yang digunakan lebih bebas dan ekspresif. Yang kedua ada puisi perjuangan. Puisi ini menggambarkan semangat kebersamaan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan, sehingga termasuk puisi yang bertema perjuangan. Yang ketiga ada puisi ini termasuk puisi lirik, karena berisi ungkapan perasaan penyair yang disampaikan kepada seorang kawan. Baik, di sini ada sejarah dari puisi karya Alwan ini, yaitu yang berkaitan dengan perkembangan sastra Indonesia pada masa angkatan 45. Puisi ini lahir pada masa ketika Indonesia sedang berada dalam situasi perjuangan menuju dan setelah kemerdekaan. Pada masa tersebut, para sastrawan mulai mengekspresikan perasaan, pengalaman, serta semangat perjuangan melalui karya sastra, termasuk puisi. Karya-karya yang muncul tidak lagi terkait pada aturan lama, seperti pada masa sebelumnya, tetapi lebih bebas dalam penggunaan bahasa dan cara penyampaian gagasan. Sebagai salah satu penyair penting pada masa angkatan 45, Chairil Anwar sering menulis puisi yang menggambarkan kehidupan, perjuangan, serta hubungan antar manusia. Puisi kawan juga mencerminkan kondisi sosial pada masa itu, ketika persahabatan, solidaritas, dan semangat untuk bertahan dalam keadaan sulit menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, puisi ini tidak hanya menggambarkan hubungan antara penyair dan kawannya, tetapi juga dapat dipahami sebagai gambaran semangat kebersamaan dan perjuangan yang terjadi pada masa tersebut dalam sejarah sastra Indonesia. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang mengenai puisi kepada kawan Chairil Anwar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.